Ya, saudara, satu keluarga di Desa Lumpatan, Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan ditemukan dengan kondisi mengerikan tak bernyawa dengan kondisi membusuk akhir Desember lalu. Dua dari anggota keluarga yang masih di bawah umur bahkan tewas di parit dan jamban di luar rumah mereka. Bagaimana sampai mereka tewas sekeluarga? Saudara, saksikan berkas buser, bisnis ponsel berakhir maut. Bagian tubuh kulit jenazah berupa kulit tangan. Warga Desa Lumpatan, Kecamatan Sekayu, Musi, Banyuasin, Palembang geger setelah menemukan satu keluarga tewas dengan kondisi mengenaskan membusuk di sekitar rumah mereka akhir Desember lalu. Penemuan mayat ini bermula ada seorang warga yang curiga dengan bau busuk yang menguar dari rumah korban di Jalan AMD, Desa Lumpatan 2 Sekayu. Polisi yang memeriksa TKP memastikan korban tewas lebih dari 2 hari. Keempat jasad itu pun dibawa ke RS Bayangkara, Palembang. Saat proses otopsi berlangsung di RSM Hasan Bayangkara, Palembang, sejumlah keluarga korban hadir. Salah satu anak korban memastikan mereka adalah Heri, 40 tahun, ibunya Masturo alias Nenek Zuro, 70 tahun, yang ditemukan tak jauh dari lokasi Heri tewas. Sementara anak lelaki Heri, Marcelo, 12 tahun, jasadnya ditemukan di parit, 50 meter dari rumah, dan Aurel, 5 tahun, ditemukan di jamban tak jauh dari rumah. Itu ke masalah posisinya ketemunya di TKP itu tidak nyingok. Tidak nyingok ya? Sudah ditemukan, sudah dibawa ke sini Pak? Iya, sudah di dalam apa? Kepolisian. Itu benar Pak, kabarnya habis jual tanah itu Pak? Benar. Sejauh ini Pak ada kecurigaan Pak ini Pak terkait peristiwa ini Pak? Untuk sementara kita belum ada. Belum tahu Pak? Kita belum tahu kan, jadi itu kan terserahkan dari pihak kepolisian. Tapi dugaan dari keluarga ini pembunuhan Pak ya? Apa gimana Pak? Iya, tak jelas pembunuhan. Tewasnya 2 anak Heri di luar rumah menimbulkan tanda tanya bagi aparat. Lewat otopsi, teka-teki bagaimana mereka meregang nyawa terkuak. Keempatnya diduga mengalami penganiayaan dengan benda tumpul. Dari keempatnya jenazah ini, yang 2 laki-laki, 2 perempuan, yang 1 perempuan dewasa, 1 anak-anak, 1 laki-laki dewasa, 1 anak-anak juga, itu semuanya kita jumpai adanya kekerasan tumpul di kepalanya. Di bagian kepala? Di kepala. Bagian belakang atau depan? Bagian belakang semua. Bagian belakang. Iya. Terus untuk yang anak kecil perempuan mungkin ada kekerasan seksual atau? Enggak ada, anak-anak itu enggak ada. Kekerasan seksual yang ada. Untuk luka benda tajam Pak? Belum benda tajam sama sekali tidak ada. Dia hanya tumpul itulah ya. Diprediksi udah berapa lama meninggal? Ya sekitar paling lama 3 hari, 2 sampai 3 hari paling. Untuk organ dalam mungkin ada yang? Organ dalam tidak ada, semua sudah melalui proses pembusukan lanjut. Sampel dari hasil otopsi tengah diproses di laboratorium guna mengetahui detail apa yang terjadi pada korban. Usai otopsi, jenazah keempat korban langsung dibawa ke Sekayu, Kabupaten Musi, Banyuasin dan akan dimakamkan langsung. Iya, jenazah langsung penguburan malam ini, ke penguburan umum. Harapan gitu, aku sebagai ini kakak kandungnya atas pembunuhan ini secepat mungkin pelakunya didapat. Mobil ada melok, jalan, tahu jalan. Depan kali apa udah depan? Ada. Depan ikut lagi ada mobil gitu. Yo, jadi yang mana tahu jalan di luar. Angkat. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan masih menyelidiki kasus dugaan pembunuhan terhadap 4 korban dalam satu keluarga yang terjadi di Desa Lumpatan, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi, Banyuasin. Aparat menduga terbunuhnya seluruh anggota keluarga ini terkait perampokan. Ada indikasi itu perampokan, dibuktikan ada barang-barang yang hilang. Apa Pak barangnya Pak? Indikasinya salah satunya ada handphone, ada motor, itu. Jadi indikasi awal adalah perampokan, tapi kita masih lakukan pendalaman. Mereka yang mengetahui Ya, kita masih ada beberapa
menggali informasi dan juga melakukan proses-proses penyelidikan. Kebocoran darah orang luar tetap kita semua kita ini. Berapa saksi Pak yang diperiksa untuk saat ini, Pak? Untuk saksi kurang lebih sudah sekitar 7 orang ya. Termasuk keluarga dekat? Ya. Aparat telah memiliki ciri-ciri terduga tersangka pembunuhan berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi. Lewat serangkaian pemeriksaan saksi dan bukti permulaan, polisi akhirnya memburu pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Tim unit Subdit 3 Jatneras Polda Sumatera Selatan mengepung pelaku di tempat persembunyiannya di Provinsi Jambi. Pelaku Eeng Praza ini tengah tidur saat polisi menggerebeknya dan ia pun tak berkutik. Apa-apa ya, milu ya, diselesaikan galak ya. Ya, Ika komandan. Ya, dibantu galak, kamu akan dibantu. Aku minta tolong kau nurut baik. Untuk kau tulah, ya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kejinya, Eeng Praza digelandang ke Mapolda Sumsel. Dari pemeriksaan pendalaman kami sementara ini, ya, pelaku tunggal. Tunggal. Jadi memang mereka berselisih terkait investasi handphone. Bisnis handphone. Ya, bisnis handphone. Rekan bisnis berarti. Ya, rekan bisnis. Korban. Si korban Heri. Ya, Korban Heri. Korban ini modal dari si pelaku EP. Juga modal, kemudian handphonenya bisa terjual, tapi tidak ada ininya, hasilnya nggak ada. Jadi dia nagih, mana hasilnya, mana uang modal saya. Nah, situlah selisih paham, terjadi perkelahian. Yang mana si pelaku diserang, keterangan dia. Kepada polisi, Eeng mengaku ia menganiaya Heri dengan kayu dan juga menganiaya nenek Zuro yang berusaha membantu Heri. Karena 2 anak korban berupaya kabur, Eeng pun menghabisi nyawa mereka di luar rumah. Dalam interogasi lanjutan terkuak, tersangka Eeng Praza menginvestasikan uang sebesar 30 juta rupiah pada korban Heri. Eeng gelap mata karena Heri tak mau memberikan uang modal dan profit dari hasil penjualan ponsel dan malah mengajak tersangka berkelahi. Setelah semua korbannya tak berdaya, ia juga sempat memasukkan anak Heri yang paling kecil ke lubang jamban. Presentasinya bagi 2. Oh, berarti 50-50. Sudah pernah kamu dapat belum? Belum. HP baru, Pak. HP baru kan? Tapi barangnya udah ada tuh ya, udah dibeli. Udah 3 kali, Pak. Oh, berarti udah pernah dapat dong? Belum pernah beli itu. Oke. Nah, terus setelah kamu bunuh, kamu nggak kepikir, nggak ada kasihan gitu mau nolong, mau ngasih tahu ke orang atau gimana menyerahkan diri sama polisi? Bingung, Pak, saat itu. Kenapa kamu berpikir untuk nendang mayat itu ke septic tank itu? Gitu. Kalau kelihatan jarang, kalau udah gitu ya. Oh, jadi maksudmu mau menghilangkan gitu? Iya. Mau dihilangkan, ditenggelamkan gitu. Kalau orang lewat bisa. Gitu. Eeng sempat kembali lagi ke rumah itu dan kembali menganiaya korban karena masih ada yang hidup dan memastikan semua korban tidak bernyawa lagi. Mengenai angka ancaman pasalnya kita terapkan 338 sementara ini, ya. Kemudian dipadukan dengan 365. Nah, kemudian unsur-unsur lain sedang kita upayakan. Kita perlengkapi terus bagaimana yang terbaik agar keadilan bisa terwujud. Usai menghabisi nyawa korban, pelaku mengambil 3 unit ponsel serta uang tunai milik korban senilai Rp1.500.000. Atas kebiadabannya, tersangka terancam hukuman penjara seumur hidup.